agar supaya momen ini menjadi satu momentum untuk kita promosi. Jadi kita tunjukkan lagi bahwasanya potensi Songgon ini sangat luar biasa. Sahabat destinasi, sore hari ini kita lagi sambang destinasi dalam program channel kita, dan kali ini sore hari ini kita berkunjung ke salah satu destinasi di Kecamatan Songgon, wisata yang cukup terkenal dengan menawarkan pemandangan view dari puncak bukit, dan satu fenomenal, ada kolam di atas bukit satu-satunya di Banyuwangi. Nah, hari ini kita coba ngobrol, kita coba diskusi panjang lebar tentang Green Gumuk Candi bersama ownernya Om Dhani. Bisa perkenalkan diri Om Dhani? Siap, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pengelola Green Gumuk Candi atau dikenal dengan GGC. Nama saya Dhani. Kita mempunyai satu konsep alam tapi tetap dengan fasilitas sedikit buatan yang cukup menarik untuk dinikmati dengan suasana tetap alamnya dapat, naturalnya tetap dapat gitu ya. Iya. Oh iya Om Dhani, bulan ini kan mendekati liburan sekolah, bentar lagi juga ada momen hari raya Lebaran Haji ya, Idul Adha. Ini sejauh ini bagaimana persiapan Om Dhani menyambut pengunjung atau wisatawan yang berwisata di Green Gumuk Candi ini? Sebenarnya nggak banyak yang perubahan dari GGC, cuman ada satu titik untuk fasilitas anak-anak, yaitu kolam yang ada sedikit permainan anak, seluncuran seperti itu. Jadi kalau untuk liburan kali ini kita hanya mempersiapkan fasilitas yang lebih ini aja. Jadi mulai dari anak-anak sampai dewasa. Karena di sini kita tawarkan ada yang paling bawah. Ini terutama untuk anak-anak kita yang mungkin butuh permainan air. Di tengah juga ada kolam dewasa, dan di atas juga ada kolam dewasa. Bagi teman-teman yang mungkin mampu hanya sampai tengah, kita fasilitasi. Oh, di sana semuanya ada ya Om Dhani ya? Tempat untuk rekreasi keluarga ya, begitu lengkapnya. Kita melihat di sini ada beberapa titik itu ada kolam dewasa, kolam anak-anak, terus beberapa banyak gazebo yang disebar di beberapa titik. Ini pengunjung lebih nyaman seperti itu ya, lebih leluasa. Biasanya kalau di hari kunjungan liburan itu grafiknya tingkat kunjungannya seperti apa Om Dhani? Kalau grafik sendiri pasti menjelang liburan atau sudah dalam masuk liburan sekolah atau hari-hari besar itu grafiknya cukup signifikan. Karena selain cuaca yang air-air ini memang agak bagus sedikit ya, panas ya, jadi panas mungkin yang daerah rendah ini pengen cari suasana sejuk, agak dingin ya, gitu ya, fasilitas Songgon yang ya? Cukup ini ya Songgon, terutama nomor satu Songgon. Jadi Songgon ini sebenarnya banyak menyimpan potensi gitu ya? Yang sangat tinggi lah. Cuman mungkin sementara ini kita masih dalam tahap untuk pemulihan ya. Dulu Songgon itu memang jadi nomor satunya Banyuwangi. Tapi setelah karena pandemi yang begitu berat, banyak faktor yang mempengaruhi akses dan lain sebagainya, akhirnya kita harus memulai lagi dari nol lagi. Tapi dengan momentum-momentum seperti ini kita cepat-cepat menangkap agar supaya
momen ini menjadi satu momentum untuk kita promosi. Jadi kita tunjukkan lagi bahwasanya potensi Songgon ini sangat luar biasa. Mulai aktivitas rafting, tubing, paintball, outbound, camping ya sangat mendukung sekali. Di sini banyak sekali teman-teman yang menyediakan fasilitas seperti itu. Mulai dari Pinus Camp, ada Bospro, ada Kalisawa, ada Jeongmara itu untuk pramuka. Dan kita sendiri di sini dan banyak destinasi lagi di Songgon ini yang sangat menarik sebenarnya. Kita lihat nih Om Dhani, kalau kita naik di Grand Gumuk Candi ini ya, kalau kita naik sampai di puncak itu kan, kita bisa melihat view Songgon yang luas, begitu luar biasa dari puncak ketinggian. Bahkan bisa kita lihat sudut-sudut Banyuwangi itu terlihat dari sana. Betul sekali. Di puncak ini selain kalau yang familiar di posting, yang dipromokan oleh teman-teman manajemen daripada GGC itu kolam renang, apa sih yang bisa dinikmati di sana di saat kita naik nih ke puncak nih? Apakah ada tempat untuk foto bagi pegiat medsos dan lain sebagainya? Tentunya sangat dapat sekali untuk ini teman-teman yang pengen berfoto-foto selfie misalnya seperti itu. Karena nggak perlu kita poles lebih banyak lagi, view itu saja sudah sangat menarik keren, untuk kita jadikan background kita selfie atau dan satu lagi yang mungkin belum diketahui teman-teman yang mungkin dari luar kota itu kita sediakan penginapan. Wah, sudah ada penginapan. Alhamdulillah ya? sudah keren ini. Sebenarnya itu sebelum pandemi sudah kita kerjakan, cuman karena pandemi akhirnya kita berhenti dan mundur dikit gitu ya. Kita selesaikan di tahun ini. Oh ya. Alhamdulillah. Terus menarik ini Om Dhani ya. Ketika menginap di GGC di homestay-nya GGC ini, ketika kita nginap nih malam hari kita mungkin bisa ngobrol, ngopi dan lain sebagainya, menikmati kopi Songgon ya. Karena Songgon kayaknya juga terkenal kopi gitu ya. Terus ketika kita menginap di situ pagi harinya kira-kira apa bagi pengunjung yang menginap di situ ditawarkan aktivitasnya apa Om Dhani? Selain kita bisa menikmati kopi di pagi hari, kita juga bisa menikmati sunrise pagi itu sambil kita mungkin kalau memang yang ini cuaca lagi ini kita berenang di situ berendam walaupun belum ada fasilitas air hangat tapi karena suasana yang cukup nyaman kita nggak akan merasakan karena ini ada kopi. Jadi kalau kita merasa kedinginan kita siapkan kopi gitu ya. Jadi pagi itu kita bisa semuanya asli dari Songgon nih. Benar. Kopi ini kita produksi dari hasil bumi Songgon sendiri. Dari teman-teman pelaku UMKM. Ini banyak sekali Songgon UMKM ini. Ada Bolo Kopi, Jemblung, ada Live Kopi, ada banyak kopi. Mungkin selain daripada itu yang bisa langsung dinikmati dan dirasakan, mungkin GGC mengemas satu aktivitas semacam bersepeda, berkeliling kampung, berkeliling melihat beberapa potensi yang ada di sini, mengeksplor lah katakanlah di Songgon ini. Atau mungkin Om Dhani punya perencanaan nih ke depan mau akses ke arah Ijen menginapnya di Songgon ini kan keren. Itu yang cukup menarik sebenarnya. Tapi ya kita butuh proses. Iya. Kalau event sepeda itu sudah pernah kita lakukan. Selain untuk kita mempromosikan sebenarnya alam kita ini sangat cocok sekali untuk mereka yang suka bersepeda. Selain kita berolahraga juga udara masih begitu segar sekali. Terus view-nya juga sangat menarik. Sangat banyak yang menarik. Ini sebenarnya kita juga ingin membangun itu. Jadi ada satu paket bersepeda. Kita menginap pagi bersepeda. Nanti kita suguhkan sarapan di satu titik, mungkin di perkebunan atau di mana nanti. Itu sebenarnya sesuatu yang menarik. Dan satu lagi yang sangat menarik ini sebenarnya yang mau pengen kita angkat bersama teman-teman itu ya, teman-teman pelaku wisata Songgon dan UMKM. Kita pengen tembus akses ke Kawah Ijen. Dan ini karena bukan sesuatu sangat menarik sekali. Bukan sesuatu yang mustahil ini karena perkebunan sendiri yang nanti kita lalui sebenarnya sudah memberikan respon
bagus sih. Bagus ya. Iya. Tinggal bangun komunikasi. Tinggal bangun berarti. komunikasi. Wah, keren Kita ini. teman-teman UMKM dan wisata Iya. ini, ayo kita tetap semangat. Karena ini satu akses yang bisa mengangkat Songgon dari sisi mungkin sudut pandang ini ya, dunia internasional mungkin ya. Karena kalau Ijen itu juga menjadi daya tarik Ikon ya, internasional. ikon Iya. internasional. Oh iya Om Dhani, tadi kan kita kopi ya. Depan kita ini kan ada durian nih. Nah, ini juga kan durian sesuatu Songgon yang- yang asli ya. Asli Songgon. Apalagi ini. musim-musim seperti ini. Apakah ketika kepingin menikmati durian Songgon, ketika sambil menginap di sini atau berwisata ke GGC ini, apakah bisa dinikmati durian? Sangat bisa sekali. Karena durian ini kan juga gini ya, bukan buah yang sewaktu-waktu itu bisa kita Bisa jadwal ada ya, untuk di momen-momen Jadi tertentu memang gitu ya. peminat durian ini bisa pesan sebelum kita siapkan durian yang asli Songgon seperti itu. Keren banget Songgon dengan ragam potensi alamnya, potensi perkebunannya, pertaniannya, peternakannya, bahkan jalur-jalur tembus ini semisal tadi yang kita omongkan bersama tembus ke Ijen dan lain sebagainya itu bisa dilakukan, wah akan luar biasa. Terus Om Dhani, harapan ke depan terlepas krisis panjang kemarin, hari ini sudah mulai bergeliat, harapannya seperti apa Om? Ya selain semangat kita ya, kita pasti tetap semangat ya, karena sesuatu yang kita buat ini tetap untuk jangka panjang, bukan hanya satu gebrakan sementara saja. Nah ini kita juga butuh support dari berbagai lintas sektor, jadi pemerintah, Pelaku masyarakat, swasta, pelaku wisata, ya semuanya lah kita butuh support. Karena mengangkat Songgon ya bareng-bareng nih ya. benar-benar, karena kalau kita terjun di dunia wisata ini juga ya cukup inilah setelah pandemi 2 tahun ini cukup lumayan berat untuk mengangkat kembali seperti itu. Terus pesan dan untuk teman-teman, pesannya untuk teman-teman sesama pelaku wisata nih, kan jejaringnya Om Dhani di wisata Banyuwangi, kalau melihat profil di belakang Om Dhani juga menjadi salah satu pengurus organisasi potensial di Banyuwangi. Pesannya gimana Om Dhani sebelum kita tutup acara ini? Ya tetaplah kita tetap semangat, kita memberikan yang terbaik untuk pengunjung, baik itu lokal maupun yang dari internasional, kita berikan yang terbaik. Bahwasanya kita itu punya sesuatu yang bisa kita banggakan, membuat mereka ingin kembali lagi ke tempat kita seperti itu. Memberi kesan supaya wisatawan, pengunjung bisa kembali lagi ke tempat kita. Dan intinya perputaran ekonomi, perputaran keuangan di kegiatan wisata dan pendukungnya semakin besar. Betul sekali. Sahabat destinasi, program Sambang Destinasi hari ini lumayan menarik diskusinya dengan ownernya Grand Gumuk Candi, Om Dhani. Kita sudah kupas panjang lebar dan intinya ketika berwisata ke Songgon, berwisata ke Banyuwangi tidak lengkap kalau tidak berwisata ke Songgon. Songgon beragam potensi destinasi wisata alamnya, namun daripada itu di luar itu banyak potensi lain yang bisa Anda jelajahi ketika Anda datang ke Songgon. Datang pada teman-teman pelaku wisata yang ada di Kecamatan Songgon. Sampai jumpa di edisi berikutnya, kita sambang destinasi yang lain, kita akan diskusi dan mengupas tuntas kegiatan-kegiatan wisata berbasis pemberdayaan. Salam wisata untuk Banyuwangi.